senjata dan kendaraan baru, hadiah login harian akan lebih menguntungkan, lalu skor objektif poin di buff, adanya kelas baru yang terbatas, dan juga bocoran event baru. Inilah maju update Hidden Tweet. Saya Blow Jagger, langsung aja saya bahas. Oke, kita bahas sistem kemampuan prajurit yang mendapatkan fitur preset. Dan dalam fitur ini, dua preset kemampuan untuk setiap kelas secara gratis diberikan. Jika membeli akun premium akan dapat tambahan dua preset kemampuan. Preset kemampuan menjadi gratis, tidak lagi berbayar, yang menjadikannya pada update nanti saat membangun dan melakukan eksperimen kemampuan prajurit sesuai dengan cara main kita lebih fleksibel. Lalu pada perubahan sistem skor di mana developer ingin pemain lebih fokus lagi pada objektif. Perubahan poin nanti meliputi skor capture poin 3 kali lipat, menyerang dan mempertahankan poin 2 kali lipat, memasang dan atau menjinakkan bom skor akan meningkat meski tidak jelaskan pasti berapa kali lipat digandakannya. Ini membuat bermain objektif poin lebih menguntungkan dan membuat pemain lebih sering membantu di poin. Ditambah aktivitas support tim akan ditambah juga skornya, seperti penggunaan rally point dan penggunaan EPC spawn point 2 kali lipat. Lalu assist dan menandai kendaraan musuh, skornya akan meningkat juga. Dan update ini juga membawa perubahan pada hadiah login harian. Developer ingin menyesuaikan peluang dan meningkatnya beberapa hadiah. Seperti medium box 10 hari, login hadiahnya akan ditingkatkan. Dan perubahan paling besar ada pada hadiah hari ke-15, di mana sebelumnya pemain mendapatkan kotak besar yang lama. Sekarang diganti menjadi 4 kotak koin perak ditambah berisi dengan berbagai hadiah unik. Ini menjadikan orang lebih semangat untuk melakukan login harian. Sekarang kita bahas kelas terbaru, namun terbatas, yaitu Saboteur, yang mempunyai beberapa keunikan sendiri di mana Saboteur bisa menyamar menjadi tentara musuh dan bergerak di belakang garis musuh. Lalu ditambah dia solo tanpa squad. Saboteur bisa memakai seragam tentara musuh yang sudah tereliminasi dan dengan melakukan penyamaran ini, musuh tidak langsung curiga dan bisa bergerak lebih bebas di area musuh. Namun ada beberapa aturan. Penyamaran hanya bisa diganti ketika tidak terlihat musuh sama sekali. Jika penyamaran terbongkar, pemain masih bisa mengganti seragam musuh sekali lagi. Beberapa keuntungan menggunakan kelas baru ini yaitu XP yang didapat menjadi 2 kali lipat daripada kelas squad. Saboteur juga tidak terlalu mengurangi nilai poin tim setiap spawn. Cara bermainnya berbeda dengan squad di mana Saboteur akan mengutamakan intel atau informasi kendaraan musuh seperti menandai kendaraan dan rally point musuh. Walaupun mengutamakan intel, Saboteur tetap bisa bertarung di mana menggunakan senjata hasil rampasan dari musuh. Dan OP-nya bisa mengeliminasi tentara tanpa langsung kedeteksi karena tentara yang tereliminasi tidak bisa memberitahu siapa yang menyerangnya. Walaupun begitu, ada beberapa cara mengetahui imposter ini di dalam tim kita, seperti kita melihat perbedaan atau gerak-gerik mencurigakan di antara tim kita. Saboteur terlalu jauh masuk ke wilayah musuh, dan kita atau bot melihat eliminasi yang dilakukannya. Itu penjelasan kelas terbatas ini. Menurut saya sendiri ini bukankah seperti kelas Guerrilla tapi lebih baik, atau bisa dibilang Guerrilla yang seharusnya begini. Ya kan, kita bisa ke garis belakang musuh, melewati garis pertahanan musuh, hanya saja bisa memakai seragam musuh. Belum lagi ada beberapa kontra dalam pikiran saya dalam kelas ini yang lebih mengandalkan intel. Seperti masalah map di Enlisted ini tidak terlalu besar seperti game lain tanpa harus intel pun, kita pun terkadang bisa melihat apa yang dilakukan musuh, entah itu saat menunggu waktu spawn, atau saat di udara, atau di tempat yang lebih tinggi seperti bukit atau gunung. Belum lagi hampir semua map sedikit pelindungan untuk tidak kedeteksi musuh sama sekali. Lalu peraturan untuk menggunakan seragam musuh harus tidak dapat dideteksi sama sekali. Bukankah akan sulit mencari mangsa untuk diambil seragamnya? Mengingat kita satu prajurit dan harus mengeliminasi satu squad full tanpa ketahuan agar bisa mengambil seragam mereka. Lalu kelas baru ini juga dipersenjatain senjata musuh. Itu seperti apa gambarannya? Apakah kita bisa menggunakan pilihan senjata faksi lain dalam pilihan persenjataan di lobby kita atau apa?
Dan terakhir, penyamaran menggunakan seragam musuh, apakah hanya seragamnya saja atau wajah orang kita juga bisa berubah? Kalau tidak, bukankah mudah dikenali jika wajahnya beda seperti contoh tentara US menggunakan seragam Jepang? Namun wajahnya yang bule itu tentu cepat ditemukan sebagai imposternya. Akan mudah kasusnya jika seragamnya ada topeng seperti squad event Jerman ini. Tapi jika wajah juga bisa diubah, bayangin jika tentara Jepang menggunakan seragam US yang ras kulit hitam dan mengganti ras juga menjadi hitam. Atau menyamar jadi premium squad medis wanita Soviet. Apa nggak ganti kelamin juga tuh? Lalu kita masuk ke senjata dan kendaraan baru yang akan masuk ke Tech 3 yang berisi satu senjata baru untuk Soviet. HVS-36 versi magazine 20 peluru. HVS-36 jauh lebih gede damage-nya dan fire rate-nya, namun recoil-nya juga tinggi dibandingkan AVT-40. Tapi bisa diakalin dengan meningkatkan kemampuan senjata dan prajuritnya. Pesawat baru untuk Jerman yaitu DU-335A1 yang kemungkinan akan jadi attacker. Dengan mesin depan dan belakang menjadikannya kecepatan maksimal mencapai sekitar 788 km per jam. Belum lagi membawa persenjataan berat seperti meriam 30 mm dan meriam 15 mm beserta bom 500 kg di tengah dan bom 250 kg di masing-masing sayap. Andai saja jet belum ada, maka pesawat ini paling OP di antara semua pesawat. Tank baru untuk US yaitu Crowell 1. Tank Inggris ini terkenal karena kecepatannya. Menurut saya tank ini bakal jarang terlihat karena akan bersaing dengan Sherman. Mana meriamnya kecil 57 mm jika saja Crowell 5 yang dirilis di mana menggunakan meriam 75 mm seperti Sherman, mungkin akan banyak yang menggunakannya. Dan terakhir, kendaraan unik untuk Jepang yaitu CH-LG. Ini adalah kendaraan dengan meriam 120 mm yang sangat besar dan menjadikannya meriam terbesar di BR kecil. Mampu menembus tank manapun bahkan jika itu tank BR tinggi seperti tank kelas berat Pershing dan IS. Walaupun begitu, kelemahannya juga besar seperti tanpa pelindungan yang memadai dan amunisi terbatas. Menggunakannya harus di posisi yang jauh dan sulit ditemukan baik oleh prajurit dan pesawat musuh. Sekarang kita bahas spoiler, tapi disclaimer dulu buat yang nggak suka bisa skip aja. Sayangnya, pada major update ini dijaga ketat, sehingga leaker tidak bisa mendapatkan informasi. Meskipun begitu, ada leaker yang tetap dapat info, bilang bahwa event bulan ini akan bersama dengan major update nanti, dengan hadiah tiap faksi akan mendapatkan satu prajurit kelas terbatas saboteur. Ditambah adanya pre-order saboteur diisi satu paket 4 prajurit tiap faksi. Itu dia gambaran dari major update Hidden Threat. Dari semua yang kita bahas tadi, mulai dari fitur baru, preset kemampuan, kelas saboteur, sampai senjata dan kendaraan baru, fitur mana yang paling kalian tunggu di update Hidden Threat ini? Dan apakah kalian akan mencoba bermain sebagai saboteur atau tetap fokus seperti biasanya saja menggunakan kelas yang ada? Dan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih akan ada berita terbaru dan kejutan baru lagi. Terima kasih udah nyempetin waktu nonton. Saya Blow Jagger dan kayak biasa jika ada yang kurang atau mau ditambahkan kalian bisa tulis di komentar. Kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.